Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, di tahun baru ini kita hadir dengan tema baru juga, yaitu kita akan memberikan cerita-cerita yang menarik dari berbagai belahan dunia untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, untuk teman-teman mungkin udah nggak asing lagi dengan namanya Gunung Everest. Nah, gunung ini adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Nah, selain akan mendapatkan pemandangan yang begitu memukau dan menakjubkan, jika teman-teman mendaki gunung ini, teman-teman akan menemukan sebuah pemandangan yang tidak lazim, yaitu menemukan beberapa mayat yang tergeletak begitu saja di gunung tersebut. Ada lebih dari 250 jenazah masih ada di Gunung Everest, sehingga gunung tersebut dijuluki sebagai pemakaman terbuka terbesar di dunia. Mayat-mayat tersebut merupakan mayat pendaki yang meninggal saat melakukan pendakian ke Gunung Everest. Mengerikannya, tubuh pendaki yang meninggal di Gunung Everest tidak bisa dibawa turun ke bawah. Mereka hanya diletakkan di sana dan dijadikan sebagai penanda bagi pendaki yang tersesat. Dan selain itu, ada 6 jenazah yang paling populer di kalangan pendaki di Gunung Everest. Dan jika kamu melakukan pendakian ke gunung tersebut, kalian akan mendapatkan jenazah-jenazah tersebut. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke nomor 1, yaitu ada jenazah Green Boots. Mayatnya ini belum teridentifikasi secara resmi, tapi dia diyakini sebagai Sewang Paljor, seorang pendaki India yang meninggal di Everest pada tahun 1996. Semua ekspedisi dari sisi utara menemukan tubuh yang meringkuk di Gua Batu Kapur di ketinggian 8.500 meter atau 27.900 kaki. Pada tahun 2014, mayat Green Boots ini sempat hilang dan diyakini oleh beberapa orang bahwa mayatnya ini ada yang membawanya turun dan dikuburkan. Nah, namun pada tahun 2017, mayat Green Boots ini kembali ditemukan dengan posisi yang sama dan di tempat yang sama. Dan mereka meyakini bahwa Green Boots itu hilang karena tertimbun oleh salju. Nah, dia terkenal sebagai jenazah Green Boots karena dia menggunakan sepatu boots berwarna hijau terang dan dia terkenal sebagai Green Boots. Oke, sekarang next ke nomor 2, yaitu ada Sleeping Beauty. Yang dijuluki sebagai Sleeping Beauty itu adalah Frances Arsentif, yaitu seorang perempuan asal Amerika yang memiliki tujuan untuk menjadi wanita Amerika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa menggunakan oksigen tambahan. Nah, jadi ceritanya adalah sepasang suami istri melakukan pendakian ke Gunung Everest berdua. Namun di saat waktu yang ditentukan mereka kekurangan oksigen sehingga melakukan perjalanan dengan lambat, dan entah kenapa mereka itu harus terpisah hingga si suami memutuskan untuk melakukan perjalanan ke puncak Gunung Everest dengan meyakini bahwa istrinya pun melakukan hal yang sama. Namun setelah si suami ini menyadari bahwa istrinya itu tidak ada, dia kembali lagi ke camp 4 untuk mencari istrinya. Nah, namun di kemudian hari atau di esokan harinya, ada tim Uzbekistan menemukan istrinya telah meninggal dunia. Dan Sleeping Beauty ini atau si Frances ini, dia ini terkenal karena menggunakan jaket yang berwarna ungu dan terlihat begitu cantik. Nah, namun di tahun 2007 ada Woodell kembali ke gunung atau suaminya kembali ke gunung dan menjatuhkan Sleeping Beauty ke tempat yang lebih rendah di mana ia bisa tidur untuk selamanya, tidak lagi menjadi penanda puncak bagi pendaki lainnya. Next, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu ada tubuh pendaki pertama.
Pria yang berprofesi sebagai guru ini lahir pada 18 Juni 1886 di Cheshire. Ia merupakan seorang pendaki yang tergabung ke dalam British Mount Everest Expedition. Mallory bersama timnya memulai pendakian pada 6 Juni 1924 dan telah mencapai ketinggian 8.168 2 hari setelahnya, yakni tanggal 8 Juni. Nah, ternyata tanggal tersebut menjadi tanggal terakhir bagi Mallory dan tim. Setelah mendaki, mereka semua tidak pernah kembali lagi. Tubuh Mallory baru ditemukan 75 tahun kemudian oleh seorang pendaki Cina pada ketinggian 8.156 meter atau ditemukan pada tahun 1999. Jadi selama 75 tahun setelah pendakian di tahun 1924, mayat Mallory ini tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Nah, seandainya George Mallory ini bertahan, dia pasti akan dikenal sebagai orang yang pertama kali dapat mencapai puncak Gunung Everest. Namun sayang, di ketinggian 8.168 dia harus gugur. Next, sekarang kita langsung ke nomor 4. Di sini ada Hannelore Smuts, yaitu pendaki Jerman. Wanita asal Jerman ini berhasil mencapai puncak Everest pada tanggal 2 Oktober 1979. Dalam perjalanan turun, tim berhenti sekitar 100 meter di atas camp 4, kurang lebih pada ketinggian 8.000 meter karena Smuts tiba-tiba jatuh pingsan. Ia pun kemudian meninggal karena kelelahan di usia yang ke-39. Selain Smuts, seorang pendaki lain yang bernama Ray Gannett juga meninggal dunia. Tubuh dari Smuts kemudian membeku dalam posisi duduk bersandar pada ranselnya dengan mata terbuka dan rambut tertiup angin. Jadi si Hannelore Smuts ini dia sempat atau berhasil mencapai puncak dan akan turun, namun ternyata pas saat turun untuk melewati camp 4 dia kelelahan dan meninggal dunia di sana bersama dengan satu orang temannya. Nah, namun di tahun 1984 ada 2 orang asal Nepal. Dia melakukan atau berniat untuk mengurusi jenazah si Hannelore Smuts ini. Namun sayang sekali kedua orang tersebut malah ikut wafat saat akan menurunkan jenazah Hannelore Smuts ini. Next, sekarang kita langsung masuk ke nomor 5. Di sini ada Lembah Pelangi. Jika kamu menaiki puncak Everest di arah timur laut, kamu akan menemukan sejumlah mayat pendaki. Jaket mereka yang berwarna-warni membuat kawasan ini dijuluki Lembah Pelangi. Jadi, jika kamu menaiki Everest melalui arah timur laut, kamu akan menemukan jaket yang berwarna-warni dan itu merupakan mayat dari para pendaki yang telah gugur. Next, sekarang langsung ke nomor 6 yang terakhir. Di sini ada Marco Siffredi. Snowboarder Prancis Marco Siffredi adalah orang pertama yang berhasil snowboard menuruni Everest pada tahun 2001. Namun saat mencapai Hornbeam Couloir, dia terperosok dan tewas. Wow. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya, cerita mana yang paling mengerikan atau bahkan mungkin menyentuh hati kalian? Komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.